Jadi kalau tetap oposisi nggak dianggap, undang-undang ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Jadi sekali lagi yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden. Nah, pernyataan ini sudah masuk kategori penghinaan melalui informasi media elektronik. Ya, Rocky Gerung sudah berkali-kali membuat pernyataan yang isinya mencemarkan nama baik banyak pihak, termasuk Presiden Jokowi. Terakhir dengan pernyataan bahwa yang harus direvisi itu adalah isi kepala presiden. Nah, pernyataan ini sudah masuk kategori penghinaan melalui informasi media elektronik. Karena itu, ya, aparat penegak hukum, bahkan masyarakat, bahkan keluar presiden sendiri bisa melakukan tuntutan terhadap Rocky Gerung. Karena ini sudah masuk kategori penghinaan, pencemaran nama baik melalui informasi elektronik. Ya. Jadi sekali lagi yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden. Ya, kalau nanti dituntut dianggap katanya pemerintah membunuh oposisi. Oh tidak, tidak membunuh oposisi. Karena oposisi itu kan bukan hanya seorang Rocky Gerung. Rocky Gerung boleh dipenjara besok. Rocky Gerung bisa mati besok, oposisi tidak akan mati. Karena hak untuk melakukan oposisi itu tidak hanya monopoli Rocky Gerung. Oposisi juga bukan monopoli partai politik. Ketika sebuah partai politik masuk dalam lingkaran kekuasaan, tidak berarti oposisi itu hilang. Banyak ormas, banyak kelompok masyarakat yang tiap hari melakukan kritik terhadap pemerintah dan tidak ada masalah sepanjang kritik itu disampaikan secara baik, secara santun. Jadi menurut Anda, Rocky Gerung itu punya adab atau tidak? Tidak punya adab. Setiap kritik yang disampaikan selalu ada muatan penghinaan, pencemaran nama baik. Sehingga mestinya media pun tidak boleh, tidak perlu menampung atau memberi panggung kepada Rocky Gerung ketika kritik itu disampaikan secara tidak santun. Karena begitu dia melakukan kritik secara tidak santun, maka media atau wartawan bisa terseret dalam tindak pidana pencemaran nama baik secara bersama-sama. Tapi argumen Rocky Gerung selalu mengatakan bahwa kritiknya dia itu memang pedas dan tajam, dan kritik dia itu selalu menohok. Apakah yang dilakukan Rocky Gerung bagian dari kritik yang menohok itu? Loh, dia boleh saja berpendapat bahwa apa yang dia lakukan dengan cara menohok itu betul. Tetapi secara fakta bahwa apa yang disampaikan itu sudah melanggar rambu-rambu undang-undang, melanggar rambu-rambu tata krama, melanggar rambu-rambu adat ketimuran. Dan itu sangat tidak mendidik. Sebagai seorang yang merasa diri tokoh, pernyataan itu berdampak tidak mendidik masyarakat, tidak mendidik generasi muda untuk saling menghargai ketika menyampaikan kritik. Lah, khawatir orang kalau dia diproses maka akan menjadi tokoh yang hero, pejuang demokrasi. Menurut pandangan itu pandangan yang keliru, pandangan keliru. Masyarakat umumnya sudah nak ini melihat perilaku Rocky Gerung. Jadi ketika proses hukum diperlakukan kepada Rocky Gerung, saya kira publik puas. Karena daya rusak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky Gerung itu terutama merusak generasi muda untuk berperilaku santun terhadap lawan bicara, berbicara santun terhadap orang yang lebih tua, dan lain-lain. Karena yang kekecilan bukan sepatunya, tapi otaknya kekecilan, karena dia salah melangkah. Harusnya kalau mau kritik bahwa oposisi itu adalah hilang karena maunya presiden, kritik itu harusnya disampaikan kepada pimpinan partai politik. Kenapa? Yang mau bergabung, yang mau masuk dalam koalisi dan meninggalkan sikap oposisi itu kan dari kehendak partai politik, bukan kehendak semata-mata presiden. Kalau presiden orang mau masuk kerjasama dalam pemerintahan kan oke-oke saja, tidak dilarang untuk beroposisi. Presiden tidak pernah melarang kamu masuk dalam lingkaran kekuasaan, tidak boleh oposisi terhadap presiden, tidak pernah ada. Jadi menurut Pak Petrus, yang nalar demokrasi itu, yang bernalar itu sebenarnya
Rocky Gerung atau nalar demokrasinya Rocky Gerung yang mati? Rocky Gerung sudah memanipulasi nalar demokrasi, bahwa seolah-olah dengan masuk di dalam koalisi lalu sikap oposisi menjadi hilang. Tidak pernah ada. Apalagi presiden sendiri tidak pernah menutup pintu untuk dikritik. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan. Tetapi kalau kritik itu sudah mengandung muatan pencemaran nama baik, ya, mengandung muatan mengganggu ketertiban umum, mengganggu stabilitas nasional, itu baru harus dilakukan tindakan. Tapi Rocky Gerung digelari profesor. Nah, itu keliru. Dia digelari sebagai pejuang demokrasi. Anda ini tidak pantas atau Oh, tidak pantas, itu salah alamat. Yang memberi gelar itu salah alamat. Rocky Gerung bukan orangnya. Rocky Gerung itu sudah merusak sistem demokrasi, sudah salah menyalahgunakan ruang publik yang harusnya digunakan untuk melakukan kritik yang santun, kritik yang positif, tapi dia sudah menyampaikan kritik tapi sekaligus merusak. Jadi jangan sogok Pak JK dan Pak SBY dengan soal undang-undang ITE itu. Terima kasih Pak Petrus atas pencerahannya.